Banyak aksi kejahatan dan kejadian menarik yang menjadi perhatian masyarakat luas. Di antaranya 2 kakak beradik dibantai orang tak dikenal di rumah kontrakan. Sang adik tewas sedangkan kakaknya dalam kondisi kritis. Informasi tersebut akan kami hadirkan dalam kasus utama pekan ini. Ditinggal orang tua pergi ke pasar, 2 orang kakak beradik di Ciledug, Tangerang, Minggu 7 Juni 2015 dibantai orang tak dikenal di rumah kontrakannya. 1 orang bernama Putri Mariska Sakina, 13 tahun, tewas dengan luka sayatan senjata tajam di lehernya, sementara 1 lagi kakak korban, Muhammad Rizky, 17 tahun, kondisinya kritis. Sampai saat ini, kasus pembunuhan yang tergolong sadis itu belum berhasil diungkap kepolisian Polres Tangerang, Banten. Pembunuhan sadis juga terjadi di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang pria bernama Muhammad Muin, 27 tahun, warga Cilincing, Jakarta Utara ini ditemukan tewas dalam keadaan bugil di sebuah kamar kosnya di Jalan Kampung Sumur, Klender, Jakarta Timur. Di tubuhnya dihiasi luka tikaman celurit sebanyak 30 lubang. Pembunuhan ini berlatar belakang dendam. Pelaku pembunuhan bernama HA yang memuncak emosinya ketika melihat korban sedang berselingkuh dengan istrinya di kamar kontrakan. Tersangka menyerahkan diri ke Polres Jakarta Timur. Senin 8 Juni 2015, seorang anak perempuan berusia 3 tahun terjepit tiang pilar di sebuah pusat perbelanjaan di Solo, Jawa Tengah. Orang tua, anak bersama pengunjung lain dan petugas pengelola gedung berupaya menolong korban, namun tidak berhasil, hingga akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Setelah 3 jam tertahan, sang anak akhirnya bisa diselamatkan berkat pertolongan regu pemadam kebakaran. Suparmi dan Siti Nurbaya, pembantu rumah tangga di Pasuruan, Jawa Timur, luka parah karena dianiaya anak majikannya sendiri berinisial HD. Keduanya mengalami luka tusuk senjata tajam. Siti ditusuk di bagian punggung, sedangkan Suparmi mengalami luka memar di bagian kepala akibat diinjak-injak pelaku. Peristiwa terjadi saat mereka sedang tidur. Tiba-tiba saja pelaku masuk kamar lalu menusuk mereka dengan pisau dapur, membenturkan kepala korban ke tembok dan menginjak-injak tubuhnya. Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya membongkar peredaran kosmetik ilegal impor yang dipasarkan lewat online. Produk-produk kosmetik kecantikan ini sepintas tidak berbahaya jika digunakan, namun ternyata kosmetik impor ini tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dampaknya. Produk-produk ini disita petugas Polres Tanjung Perak, Surabaya dari tersangka Rizky. Ia mendapatkan produk ilegal ini dari situs online, kemudian dipasarkan lagi melalui situs online dengan target ibu rumah tangga. Misteri hilangnya Angelin selama 26 hari akhirnya terjawab sudah. Hari Rabu 10 Juni 2015, tim gabungan Polda Bali yang melakukan olah TKP ulang menemukan jenazah bocah itu terkubur di pojok rumah ibu angkatnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. Tragisnya korban ditemukan dalam keadaan terkubur dan lehernya terjerat tali. Guna mengungkap penyebab kematiannya, jenazah Angelin langsung dibawa ke Rumah Sakit Sangla Denpasar guna dilakukan otopsi. Seluruh penghuni rumah Margriet diboyong ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam pemeriksaan awal, Polda Bali akhirnya menetapkan salah satu penghuni rumah, yakni AGS, sebagai tersangka pelakunya. Sementara ibu angkat Angelin, Margriet, Yvonne, dan Christine, kakak angkatnya, dilepaskan oleh polisi.